Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini project pertama kita ya. Perkenalin dulu. Kita mencoba untuk bikin podcast terkait tentang ya pekerjaan, tentang info. Nanti kalau ada info lowongan kita akan jelasin. Cuman sebelumnya kita perkenalin dulu diri kita sendiri. Ini kita ada 2 orang. Saya sebagai Tuan Takur, juga ada siapa satu lagi Mas namanya? Saya Rapka. Oke. Perkenalan dulu, kita sebenarnya adalah temen atau pernah kerja bareng di suatu perusahaan yang memang ya dibilang bonafit tapi ya bidangnya, kalau ditanya bidang lebih ke bidang kesehatan atau farmasi lah gitu ya. Pokoknya di daerah sanalah di Jakarta atau Depok lah, perbatasan Jakarta Depok lah, pokoknya ada di bumi lah gitu ya. Pengalaman saya ya sebagai saya Tuan Takur ini pengalaman berawal dulu kerjanya itu sebagai operator lah, awal baru masuk itu. Karena memang dulu tuh sempat putus kuliah, terus akhirnya di tahun 2003 itu kerja sebagai operator di perusahaan kesehatan farmasi lah gitu. Cuman akhirnya meniti karir di sana selama hampir lebih 20 tahun lah gitu, sampai akhirnya posisinya udah supervisor. Begitupun ketemu Mas Rapka itu, saya yang interview gitu waktu itu kebetulan. Cuman ya karena kita satu hobi ya Mas, kita senang futsal, senang musik gitu, jadinya ngomongnya nyambung. Dan akhirnya juga sekarang kita bekerja di tempat yang sama juga gitu. Paling kalau dari saya itu aja ya. Saya udah berkeluarga juga, udah punya anak 2. Jadi ya sekarang sambil mengisi kekosongan ya, kita berusaha coba menghibur teman-teman yang mungkin punya keluh kesah tentang pekerjaan gitu ya Mas ya. Jadi misalnya lagi terpuruk dalam cut off atau PHK, atau dilema teman-teman yang kerjanya cuman daily worker yang cuman dibayar per hari, ataupun ada tekanan dari atasan ya. Itu coba nanti kita akan pikirkan ya, mungkin kalian bisa curhat. Nanti kita akan bikin IG atau email sendiri buat podcast ini. Jadi nanti kalian bisa curhat, nanti curhatannya kita bacain di next episode kalau misalnya kita panjang. Tapi kita pertama-tama itu kita perkenalin dulu. Paling saya pengen juga tahu dari Mas Rapka yang memang dulu bidangnya sebenarnya bukan kerja farmasi ya Mas ya. Jadi sebenarnya sebelumnya itu coba awalnya gimana dulu bisa bergabung dan kita sampai akhirnya kenal di perusahaan yang sama gitu. Oke, terima kasih Mas Takur. Jadi kan awalnya saya emang lulusan dari suatu SMK lah. SMK ya. Terus jurusan. Nah, di mana? Tasik ya? Tasik. Tetap Tasik. Ngambil jurusan otomotif. Dan ya ketika aku lulus waktu itu, aku udah udah beruntung gitu Pak, bisa langsung kerja di Astra. Oh, Astra. Dulu emang benar-benar wah, Astra, kerja di Astra, banyak duitnya. Biasanya gitu. Kan kalau anak-anak STM tujuan setelah mereka lulus tuh Astra ya, adalah perusahaan favorit lah ya. Gitu. Kayak Astra lah. Karena Astra Group itu kan banyak, ada Yamaha, Daihatsu, ataupun ya kayak Toyota lah itu mobilnya. Cuman waktu itu memang aku langsung beruntung gitu bisa kerja di Astra. Dan itu orang juga tertarik karena infonya di Astra itu lemburannya gede gitu. Kadang ngelebihin dari gaji pokoknya gitu ya. Itu tahun berapa ya Mas? 2014-an Pak, sampai 2014. Ya 2015 lah. Oke. Terus ya banyak banget pengalaman. Berarti lulus kuliah langsung ke sana gitu ya?
Enggak Pak, jadi lulus SMK waktu itu. Oh lulus SMK. Jadi lulus SMK langsung kerja di Astra selama 2 tahun, terus banyak banget pengalaman yang didapat dari sana. Astra yang di mana? Yang di Astra yang di Kelapa Gading, Plan 2. Oh yang Astra di Oke. Ya, berarti merantau gitu ya? Betul, merantau banget. Nah itu juga perjuangan juga ya buat orang-orang yang ya saya jujur salut ya sama orang-orang yang merantau kerja dari asalnya dari kampung gitu terus ke Jakarta itu mentalnya pasti udah teruji banget gitu. Bener. Kayak melangkah dari zona nyaman lah gitu Pak. Iya. Bener. Terus ya banyak banget pengalaman yang memang didapat dari ya kita cerita ya maksudnya dulu kan karena aku emang orang kampung ya Pak. Maksudnya ketika ke Jakarta aku udah dapat informasi wah Jakarta tuh emang keras banget gitu. Dan ya di sana tuh orang-orangnya kayak gua lu. Tapi emang nggak pas ke Jakarta langsung emang ya nggak semua orang ya, maksudnya nggak gua lu, pasti ada yang memang peduli sama kita. Tapi kan itu tergantung kayak perilaku kitanya gimana ya, maksudnya ketika kita baik pasti ada aja gitu orang baik yang kita temui di sana gitu. Iya, yang penting kitanya baik ya pasti. Cuman yang nggak ada ya mungkin ya orang kan bisa nyari kerja tuh ya gimana ya, nyari kerja tuh yang penting lu kerja dapat duit gitu ya Pak. Nah dulu emang punya pengalaman yang memang ya kocak tapi emang nyebelin juga gitu Pak. Ketika aku nyampe, misalkan kan aku dari Tasik, dari terminal di Ngaparna lah nyampe ke Kampung Rambutan, kan aku emang dari awal nggak tahu nih daerah Jakarta dan aku harus tes di Astra gitu ya Pak. Terus aku kocaknya ya aku nanya ya bapak-bapak lah gitu, Pak kalau misalkan angkot nomor ini berapa gitu, dan dia ya udah Mas, ayo ikutin saya untuk nanti saya tunjukin gitu. Akhirnya udah tuh aku tunjukin, dia tunjukin ya, terus bawa itu aku, tapi ojek enggak Pak, jadi kayak orang emang orang di situ kayaknya. Di situ aja kayak iya, apa namanya ya bisa dibilang manfaatin orang juga sih kerjanya gitu. Dan ya setengah jalan itu di Rambutan itu. Iya, setengah jalan itu udah kayak ngasih siapin gitu 15.000 gitu. Lah, buat apaan? Ternyata untuk ongkos nunjukin jalan gitu, Pak. Waktu dulu. Dan aku kan kaget ya, maksudnya hal-hal yang nggak biasa gitu, hal-hal yang biasa. Terus yang kocaknya lagi, kalau kita misalkan nanya ke warung-warung atau pedagang, ya mungkin nggak semua. Ya itu oknum lah ya. Sebenarnya kan di Rambutan banyak juga orang-orang yang pengen bantu. Iya, gitu. Yang baik lah banyak. Cuman ya emang lagi nemuin orang yang kayak gitu mungkin. Iya. Dan aku sering nanyain kayak alamat ketika aku ya kayak awal-awal di Jakarta, dan aku emang kayak orang bingung banget gitu. Makanya emang nggak ada saudara di Jakarta. Nggak ada banget Pak. Aku bahkan semenjak tes pas masuk kerja itu aku tidurnya di masjid Pak. Wih, mantep ya. Di masjid di mana, di daerah Jakarta? Nah iya, kebetulan waktu itu kan aku pernah di plan satunya sebentar gitu ya. Dan aku memang nggak punya keluarga, akhirnya aku aja di masjid Astra plan satunya di dalam. Itu sendiri nggak sama teman? Sendiri Pak. Sendiri. Terus itu nggak apa-apa nginep di masjid? Apa-apa, emang diizinin sih sama orang. Maksudnya di situ nggak dirimu sendiri atau ada yang lain? Enggak Pak, diriku sendiri. Karena ya kebetulan mungkin ya orang lain, member-member yang lain ya, peserta yang lain tuh punya keluarga gitu, jadi bisa nginep keluarga. Kalau aku emang benar-benar merintis tuh benar-benar gitu. Iya. Karena pengalaman itu sih yang bikin nanti jadi cerita perjuangan kita gitu ya, kayak napak tilas gitu ya. Dan aku pun ya ketika ngadepin kayak lu harus ngerantau lagi, aku nggak ketakutan gitu Pak, karena aku udah punya pengalaman lah. Tapi buat orang yang baru lulus sekolah berani juga gitu ya, maksudnya bisa sampai harus nginep di masjid gitu kan, takutnya ya. Tapi buat orang muslim ya, sebenarnya masjid adalah kan harusnya rumah Allah gitu, jadi memang kalau kita memang mau numpang atau buat istirahat harusnya diperbolehkan. Tapi ada beberapa masjid juga memang kadang melarang itu sih. Tapi ya sekarang lumayan udah banyak
memperbolehkan gitu buat musafir lah ya gitu jatuhnya kan musafir buat beristirahat di sana. Yuk lanjut terus. Ada juga sih yang kayak kalau pas di Masjid Asranya itu kan aku memang nginepnya di dalam masjid gitu Pak. Cuman aku kan tesnya itu bukan cuman hanya di plan 1 aja, di plan 2, di plan 3 Cikarang itu aku ngikutin Pak untuk trainingnya. Bahkan ya aku selama pindah-pindah itu aku tidurnya di masjid. Nah kalau yang di Astra yang di plan 1 emang aku di dalam masjid. Cuman kalau misalkan yang di plan 2, plan 3 itu aku tidurnya di luar masjid Pak. Bahkan yang di masjid. Berarti nggak semua masjid. Iya. Ada yang ini ya. Iya, ya. Mungkin itu mah rulesnya mungkin pengurusnya kali ya. Tapi sebenarnya harusnya kalau menurut saya mah. Ya tergantung kultur iya sih Pak. Kultur daerah masing-masing gitu. Nah dari sana udah tuh aku ya alhamdulillah maksudnya dinyatakan lulus gitu. Tapi ada cerita yang maksudnya unik juga gitu dan ketika aku balik dari tes yang pertama Pak, itu aku kan balik tuh ke Tasik, terus di Tasik itu tuh aku kayak ketiduran lah terus dengan posisi HP dipegang gitu pas di bis tuh, pas bangun udah gak ada Pak HP ternyata. Dan ya ketika kayak kan dulu pas 2014-15 tuh kadang kan panggilan kerja ya maksudnya panggilan kerja tuh ada yang bentuk SMS. Nah kebetulan kan tahun itulah ya tahun berapa itu sekitar tahun 2014 masih itu. Nah ketika aku kehilangan HP itu aku ngedrop banget Pak soalnya pas sebelum pulang emang aku ada panggilan dari perusahaan lain kayak Indokorsa terus Yamaha Musi dan buktinya lu harus nunjukin kayak SMS itu gitu Pak. Iya bahwa lu bener dipanggil atau enggak gitu ya. Bener kayak SMS karena itu. Banyak ya. Bener. Yang di SMS pasti banyak. Tapi ya alhamdulillahnya Astra ini udah nyampe kerja gitu. Kalau misalkan aku gak lolos di Astra, mungkin aku bisa balik dari nol karena nomor HP segala macam pun kan dulu gak ada Grapari yang bisa bikin nomor lagi kan. Nomor baru. Ya udah bikin dari nomor baru lagi gitu. Dan ya alhamdulillah lolos gitu terus ya aku waktu itu memang ditempatinnya di Kelapa Gading Pak di Pegangsaan Kelapa Gading Jakarta Timur ya berarti ya waktu itu memang produksinya motor-motor sport semua. Wish. Aku ya spare part motor sport enggak motor semua lebih ke motor sih kalau AHM itu ya mungkin ada juga sih yang bikin spare part buat di itu prosesnya dari yang tadi interview sampai keterima itu berapa lama? Seminggu, 2 minggu? Lama banget Pak, sebulan. Sebulan berarti sempat pulang dulu ke Tasik? Bukan sempat lagi, bahkan bisa jadi 11 kali PP Tasik, Jakarta. Ya maksudnya ketika tes di Astra gitu. Berapa kali tes itu di Astra? Pokoknya banyak sampai lulus banget. Mulai dari psikotes tuh berapa kali ya? Ada 6 kali psikotes. Terus aku pulang ke Tasik, balik lagi harus medical check up. Kalau lulus selanjutnya itu pasti bakal dipanggil terus ya kayak urutan itu pasti kan psikotes, medical check up gitu. Betul, ya normal sih ya. Gitu. Iya. Terus nyampe waktu dulu tuh udah tuh kerja gitu dan aku nyari kosan gitu. Kosan pertama aku memang di daerah kayak Igi lah Pak. Sebelum ada Igi daerah yang dekat Pulau Gadung tuh, yang angkot merah. Pokoknya itu angkot itu jurusan ke kalau nggak salah ke Priuk daerah Priuk gitu. Pulau Gading Kelapa Gadung. Kelapa Gading. Pulau Gadung. Tapi dia arahnya Kelapa Gading. Kelapa Gading. Kadang orang sering beda tuh kalau berlibet Kelapa Gadung Pulau Gading. Iya, nah. Ketika aku dapat kosan yang pertama ini Pak, buset, aku ya banyak digangguin ya kira-kira kayak cewek-cewek yang gak bener gitu Pak. Ini ya itulah ya maksudnya. Iya yang kayak emang aku gak tahu tuh waktu itu. Dan aku tahu pun pas aku libur dan dia nyamperin gitu. Wanita penghibur malam lah ya. Iya wanita-wanita yang gak bener. Nah udah tuh aku cuman bertahan 2 bulanan lah. 2 bulanan itu pun aku ya ngunci terus kalau daerah mana namanya?
daerah Igi sih. Igi namanya daerah Igi. Oh, iya. Pulau Gading. Kelapa Gading ya. Iya, terus aku pindah kan. Nah, pindah lagi tuh, dapat kosan. Aku kabur Pak jam 2 malam tuh. Bawa-bawa kasur, gitar untuk pindah dari sana. Soalnya aku waktu itu emang punya kontak teteh-teteh gitu. Teteh-teteh yang udah kenal gitu, yang berani nyamperin buat kayak ayo minta nomor HP dong gitu. Aku gak bakal ngapa-ngapain kamu kok. Ya buat apa nomor HP? Nah mungkin ya buat kontak-kontakan. Waktu itu bukan nomor HP sih, lebih ke pin BB Pak. Ke pin BB. Masih BlackBerry. Ya terus udah tuh pindah lagi ke daerah Tanah Rendah Pak. Daerah Tanah Rendah tapi itu di mana? Masih jalur Igi Priwu. Ya lebih dekat lah ke pabrik gitu. 2014 tuh ya. 2014. Jalan kaki. Iya, terus tahu-taunya Tanah Rendah ini Pak, pas ketika musim banjir, sedadak Pak banjirnya. Daerah situ daerah banjir. Iya, daerah banjir. Terus sempat kerendam dong perabotan. Nah, itu kebetulan aku lantai 2 Pak, masih aman. Tapi yang lantai 1 yang kerendam. Pas berangkat kerjanya jadi susah dong. Betul. Berenang dong. Betul. Dan waktu itu pas ngalamin banjir ya, maksudnya udah tuh hujan 12 jam, aku balik shift 2 kan, 12 jam hujan. Nah habis itu aku ya udah pede ya, maksudnya udah dandan seperti biasa. Nah pas ngeliat ke bawah itu udah banjir Pak, dan ada kakek-kakek yang kayak tenggelam, terus dia cuman kelihatan palanya doang. Buset. Udah kayak ini kiamat gak sih? Soalnya kan di kampung belum pernah ngalamin kayak banjir gitu. Di Tasik mah gak ada banjir. Bener. Nah waktu itu udah aku langsung kontekan sama foreman-nya gitu. Dan ya dari foreman katanya minta surat keterangan dari RT gitu, dari RT. Surat keterangan surat keterangan dari Tuhan bahwa hujan deras. Susah ngabarin Tuhan. Nah habis itu kan udah tuh aku gak tahu ya RT-nya yang mana. Akhirnya aku maksain Pak buat kerja. Aku berenang Pak. Maksudnya berenang? Iya berenang. Terus perabotan itu diikat pakai plastik gitu ya? Iya Pak. Pokoknya aku tangan kiri sepatu, tangan kanan tas berisi seragam. Berenang, literally berenang atau ngelewatin banjir? Jalan kaki aja gitu. Jalan kaki ya. Cuman sedada gitu. Lu jangan masuk got gitu atau jangan masuk got lah, jangan sampai masuk got. Udah tuh jalan. Baju sama sepatu diplastikin gitu ya. Iya, tapi ketika aku jalan terus ke pinggir jalan rayanya itu nggak sedada Pak ternyata. Dia cuman kayak sebetis lah, dan masih bisa jalan ke pabrik. Jalan ke pabrik. Terus mandi di pabrik dan ya ketika pulangnya aku harus berenang lagi ya, maksudnya jalan. Masih banjir tuh? Masih banjir sedada. Kenapa nggak nginep di deket temen yang daerah situ? Kebetulan kan aku anak baru ya Pak, jadi belum ada. Di situ udah ngalamin banjir waktu berapa bulan di sana kerja? Baru berapa bulan ya, mungkin 5 bulan 6 bulanan Pak. Set. Ini udah juga ya perjuangannya ya. Ini juga ya keras juga ya. Nah habis itu ya udah karena udah ngalamin banjir, aku pindah lagi Pak. Setelah berapa minggu? Iya, setelah beberapa bulan lah di situ, sebulan lah. Berapa di situ bayar kos? Lumayan sih, 700-an. Mahal ya? 700. Tahun 2014 loh itu ya? Iya. Terus gimana sekarang ya? Terus aku pindah lagi ke daerah, pokoknya deket Polsek Kelapa Gading. Daerah situ. Dulu memang pas lagi rame-ramenya kasus Saiful Jamil yang itu yang hap. Iya, yang hap itu ya. Kayak gitulah. Yang isap jempol. Iya, betul. Isap kayak gitu. Enggak, apa hubungannya kantor polisi sama Saiful Jamil? Pokoknya waktu itu dia dibuinya di sana Pak. Jadi rame. Iya. Dan apa lu ikutan sana? Pada datang sana Pak. Artis? Iya, artis kayak Dewi Persik ada, dia ngejenguk. Ngejenguk dia. Sempet minta foto tuh? Aku enggak Pak, aku cuma di luar. Kirain. Enggak ada di luar. Dan aku pindah ke sana. Harga kosan di sana tuh 1.400.000-an. Mahal ya? Lumayan. Tapi gaji pokok berapa saat itu? Saat itu tuh 3. Tapi lemburannya banyak? Lemburan banyak Pak. Ngelebihin dari gaji pokok? Bisa per bulan tuh bisa dapat berapa? Per bulan kalau misalkan lembur ya bisa nyampe 6-7 lah.
67 juta banyak juga. Enggak, 6 juta sampai 7 juta. Iya. Kebanyakan kalau 67 juta. Mungkin jangan kos apartemen di apartemen. Oh, lumayan juga ya, bisa 2 kali lipat dari gapoknya ya. Makanya dia berani lah ya buat ngambil kosan segitu ya. Dan di situ pun ya maksudnya ketika kerja di Astra emang benar-benar sejahtera lah gitu loh Pak. Mulai dari ya kayak lu transportnya dapet, terus uang makan dapet, dan itu pun dikasih ketika pertengahan bulan gitu Pak. Jadi kita gajian 2 bulan, 2 kali dalam 1 bulan. Oh, 2 kali dalam 1 bulan. Iya. Enak ya? Banget Pak. Ya mensejahterakan banget sih. Tapi emang biasanya kalau perusahaan itu perusahaan Jepang ya Astra ya? Perusahaan Jepang. Iya biasanya ya memang mensejahterakan karyawannya sih. Iya. Gitu. Cuman ya itu disiplinnya juga lebih. Ya disiplin karena dia memang banyak prinsip-prinsip kayak Kaizen, 5S gitu kan. Disiplin-disiplin safety-nya juga mereka lebih apa ya, lebih detail sama lebih keras lah ya gitu buat keselamatan. Karena mereka kalau nggak salah punya prinsip karyawan itu adalah aset paling berharga buat perusahaan mereka gitu. Jadi ya salut sih sama Astra. Jadi kalian yang sekarang masih kerja di Astra, menurut kami sih patut dibanggakan lah ya buat kalian dan bisa bertahan sampai sekarang gitu, karena memang perusahaan favorit lah buat anak-anak STM, SMK yang memang kalau sekolahnya otomotif ataupun mesin teknik berat gitu dan ringan gitu mau masuk ke Astra itu emang tujuan utama sih gitu kalau langsung kerja, kecuali mau kuliah mungkin ya kalau habis dari kuliah juga ngambil teknik industri atau ngambil teknik mesin bisa ke Astra juga mungkin karirnya akan lebih bagus sih gitu. Dan jabatannya mungkin lebih kayak iya betul atau manajer lah bisa jadi. Ya, memang ya dari dulu yang terkenal kalau anak STM tuh mau kerja di mana, wah Astra gitu, kayaknya udah ini banget lah, udah terkenal gitu. Astra pun kayaknya kalau ke STM itu kayak apa ya, nyari pelajar-pelajar yang memang yang mau dan minat sama pinter gitu sih. Betul. Makanya ya kalau anak-anak STM sekarang udahlah, stop tawuran, stop, jangan nyari masalah, jauhin narkoba, jauhin minum-minuman keras, jauhin apalagi ngerokok itu awal dari narkoba. Jadi mungkin ya udahlah gitu, kalian memang fokus buat keluarga. Mau jadi kaya, mau jadi tulang punggung ya udah belajar gitu dengan pintar, nanti ya kalau masuk Astra itu adalah yang terbaik itu buat kalian sih. Betul. Ya gitu. Iya sih. Terus habis dari Astra itu berapa tahun akhirnya bertahan di sana? Aku 2 tahun. 2 tahun itu emang resign apa kontrak habis? Waktu itu kontrak habis. Kontraknya habis. Iya betul. Terus kayak ya banyak banget gitu pengalaman di sana tuh, kayak lu bener-bener harus disiplin banget gitu Pak untuk kerjanya. Bahkan kan kalau misalnya emang setelah 2 tahun itu nggak diperpanjang lagi? Enggak. Semuanya begitu? Semuanya gitu. Oh nggak ada yang karyawan? Ada sih, cuman ya persaingannya sangat. Oh ada tes buat jadi karyawan. Terus gitu. Bisa dibilang ya lu harus punya keluarga gitu Pak. Oh relasi lah ya, relasi di sana gitu lebih bagus emang sih, relasi itu dan kualitas bisa ngebantu. Iya. Nah setelah 2 tahun dari Astra pulang lagi ke Tasik. Kuliah. Oh kuliah ngambil jurusan? Nah dulu aku ngambil jurusan teknik industri Pak. Teknik industri. Oke. Kampusnya mau disebutin nggak? Nggak usah lah Pak. Oke, kampus di Tasik lah ya. Pokoknya kampus negeri apa swasta? Swasta. Oh swasta, oke. Gede-gede banget sih. Oke. Lulus 4 tahun. Ya. Habis itu karena sempat jadi ketua BEM apa? Ketua himpunan. Dulu aku Pak aktif banget di organisasi. Bahkan aku kayak ngikut organisasi kayak internal eksternalnya. Bahkan internalnya itu kan aku ya sudah sampai jadi ketua BEM gitu Pak. Oh, oke. Yang berawalnya dari ya anggota, terus menteri, terus ketuanya, terus eksternalnya juga aktif Pak. Kayak berarti waktu itu sekelas paling tua dong? Karena kan 2 tahun sempat kerja dulu kan? Kalau dibilang paling tua sih enggak juga ya. Karena ada yang lebih tua juga. Iya, ada yang memang dia tuh cutinya emang lebih dari aku gitu. Kalau aku 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada juga. Ya, tapi mayoritas lebih muda lah ya. Bener. Yang emang bocah-bocah baru lulus kuliah. Berarti itu tahun berapa? 2014, 2016 kuliah. 2016 kuliah.
Lulus 2000 berarti 2020 ya. Nah niatnya mau balik lagi ke Jakarta. Nah dulu sih sempat, cuman kan waktu itu memang banyak punya pengalaman yang riset di Bandung Pak. Waktu itu kan PKL. Riset, ya PKL lah, kayak PKL di DI, Dirgantara Indonesia. Dulu punya pemerintah tuh. Iya, punya Habibie lah. Okay. Di Bandung. Betul. Di Bandung. Daerah mana kabupatennya? Di daerah mana ya? Pokoknya daerah Husen dah. Husen? Iya, ada tuh penerbangan daerah situlah pokoknya. Oke. Dan di situ aku kayak udah ditawarin gitu buat kerja ketika aku udah riset. Ketika aku udah riset ya. Itu buat bikin skripsi tuh. PKL di situ? Enggak Pak. Jadi kerja praktek aja, kayak kerja praktek. Itu semester PKL, akhir. Semester enggak akhir. Oh, enggak akhir. Semester 8 lah. Itu akhir dong, 8 dong. 6 apa 6 lah ke 7 gitu. Tahun ketiga berarti kan. Tahun ketiga. Udah tuh udah ditawarin, ternyata kenapa? Covid, Pak. Oh, 2020. Aku kan termasuk lulusan Covid. Lulusan Covid ya. Berarti enggak, tapi wisuda tapi di tempat dong enggak apa di online? Wisuda masih di tempat, cuman ya buat kayak ngebalikin kayak tali-tali yang toga tuh harus sendiri gitu, Pak. Dari kiri ke kanan tuh kan biasanya sama si rektor gitu. Ya. Ya kalau ini kan sendiri gitu. Mindahin tali toga ini kepala. Dan udah ke leher lulusan Covid bisa dibilang ya cari bulan apa tuh? 2020 bulan apa? Kan Covid Maret tuh ya. Bulan apa ya? Oktober Septemberan lah. Oke. Iya. Nah, habis itu kan udah tuh nganggur selama 8 bulan. Itu ngapain aja? 8 bulan nganggur? 8 bulan tuh ya kayak jadi petani. Ya karena basic bokap nyokap petani ya? Iya. Petani apaan? Padi. Kayak padi, kayak kayak nanam kayak tomat gitulah, kayak cabe. Terus kalau ternaknya ya lebih ke ikan sih Pak, sama ayam. Itu dijual kan, bukan buat dimakan sendiri. Sama dimakan sih sebenarnya. Iya. Yang penting ada makanan gitu Pak kalau di Covid dulu. Terus ketika masa-masa Covid udah tuh susah banget nyari kerja. Terus memang waktu itu aku yang ngubuin saudara lah. Iya. Pak Takrul juga tahu lah. Ya, disitulah kita akhirnya bertemu. Iya. Dan aku kan di interview sama Pak Takrul. Iya. Waktu itu kan memang atasan saya kan adalah Om Anda ya. Iya, betul. Jadi minta di rekomendasiin lah dari atasan saya dulu yang dimana adalah dulu Om Anda. Terus akhirnya kita proses interview karena lagi Covid ya. Betul. Kita interview itu online ya. Betul. Sama pihak satu lagi yayasan ya. Betul. Gitu. Nah saya juga waktu itu masih pakai masker, fotonya pun kita masih ada ya, foto kita interview. Masih ada Pak. Dan itu lagi di Tasik ya. Iya. Dan aku interview ya. Udah atasnya doang. Itu udah pakai kolor Pak. Bawanya kolor. Coba saat itu minta. Cuman ya interviewnya ya mungkin kayak ditanya lebih produknya apa. Iya. Terus yang kagetnya lu bisa futsal nggak? Nah bisa futsal nggak? Nah dari situ. Ya udah lu bawa sepatu aja nanti kesini. Udah yakin nih lolos. Dan ternyata ya iyalah rekomendasi Om. Ya kalau anda tidak lolos, saya yang akan diomelin sama atasan saya lah, gimana? Terus malah saya nilainya jelek lagi. Ya sebenarnya kalau prinsip saya dulu sebagai interview orang, sebenarnya saya tuh nggak belajar ya, bukan karena basic saya juga emang bukan HR gitu, cuman sebagai interviewer gitu. Ini mah mungkin buat wawasan juga lah buat orang-orang yang mau interview atau mau diinterview orang gitu. Betul. Di suatu perusahaan gitu. Betul. Sebenarnya alangkah baiknya kita juga mengetahui perusahaan itu gitu. Perusahaan bergerak di bidang apa. Terus kalau misalnya emang ada produknya dipelajarin produknya apa, biar kita nggak buta-buta amat gitu. Iya. Terus kalau dari di sisi saya sih mungkin lebih ke formalitasnya ya seperti itu ya, produk, nanya kalian ini interview mau di posisi apa dan perusahaan ini di bidang apa, cuman sebagai ilmu pengetahuan bahwa Anda itu niat nggak sih mau di interview atau mau kerja, niat nggak gitu. Kalau misalnya memang
ketahuan ya cuman niat nggak niat kan ketahuan, ya dia nggak bisa ngejelasin bahwa dia akan bekerja di posisi apa, perusahaan ini perusahaan apa yang dia lamar gitu kan, soalnya kayak cuman nitip aja sama teman atau dari orang yang dia kenal di sana gitu. Nah, jadinya paling pertama itu. Yang kedua, kalau saya itu pribadi ya lebih pengen mengenal pribadi gitu, karena nanti kan dia akan kerja sama saya dan saya juga akan kerja sama dia gitu, tektokannya enak atau enggak gitu. Paling ya betul. Ya pasti pertama nanya hobi, terus paling juga lingkungan yang dia tempatin itu, atau dia pernah ada di lingkungan apa gitu, jadi kan biar enak tektokannya gitu. Makanya saya waktu itu interview kan nanyanya pasti tentang futsal gitu kan, karena saat kita jadinya jadi satu hobi gitu, ternyata ya klop lah gitu. Kita pernah nanganin beberapa event futsal lah ya, internal gitu. Kita pernah ada di sana gitu, dan alhamdulillah acaranya sukses gitu, walaupun ya akhirnya pecah-pecah juga terkait komunitasnya, tapi ya silaturahmi kita dulu masih bisa kita inilah waktu zaman era Covid gitu. Ya bisa kita jaga lah ya. Bisa jaga, betul. Ya itulah pertemuan akhirnya bekerja sebagai picker dulu ya, picker ya bisa dibilang picker lah. Bukan picker, lebih apa ke sih? Destroy. Oh iya, destroy dulu ya, menghancurkan produk-produk reject ya, betul, saat itu ya. Betul. Produk-produk reject dihancurkan, yang tadinya harus itu tuh sebenarnya buat waste out ya sebenarnya ya dikerjakan. Cuman iya, karena ada isu akhirnya dikerjakan oleh tim produksi saat itu ya, tim packaging lah ya, langsung. Tapi akhirnya waste out-nya pun udah punya tim untuk tim destroy, akhirnya pindahlah waktu itu ya dirimu ke picker itu personil yang perbantuan operator inti ya di mesin gitu ya, kayak nyiapin material atau ngangkat. Tapi satu sisi kadang ya untungnya operator di tempat yang lama itu orangnya baik-baik, jadi sambil ngajarin juga kan terkait mesin gitu, tentang quality-nya, tentang hasil produknya gitu. Jadi picker pun kadang bisa juga mengoperasikan mesin gitu ya. Betul gitu, operator inti nggak bisa lembur, jadi bisa diganti biasanya pickernya yang lembur gitu kan. Jadi punya pengalaman lah tentang proses di packaging. Nah terus waktu itu akhirnya ada lowongan di validasi akhirnya terus quality. Nah supervisornya waktu itu si mbak itu, sebut nama aja lah ya, namanya Mbak Visi. Waktu itu dia ke saya tuh sempat nanya gitu, bang ini si mau ngelamar nih, abang tahu nggak? Oh nggak tahu, tapi nggak apa-apa, coba aja, kalau memang oke silakan. Cuman akhirnya saya kan nyamperin dirimu tuh di area perbatasan lah gitu. Saya bilang kamu yakin gitu, karena di tim validasi ini agak berat gitu. Waktu itu udah nikah belum sih? Udah nikah ya? Udah apa ya? Belum Pak. Belum nikah lah di. Terus ya kalau buat orang yang bujangan mah, karena validasi itu kan proses mengawasin mengalami proses dari awal sampai akhir gitu, proyeknya gitulah. Jadi mungkin jadinya akan bisa 12 jam di pabrik gitu ya. Saya udah nginfoin seperti itu, tapi ya dirimu tetap kekeh ya silakan gitu, nggak apa-apa buat pengembangan gitu saat itu. Tapi Om tahu gak sih saat itu sebenarnya? Nggak tahu Pak. Oh Om pun nggak tahu ya. Kaget ketika aku udah ada, maksudnya ya berkeliaran di kantoran gitu. Oh karena kamu udah di area office ya. Kamu ngapain di sini? Dia sempet tanya tuh. Iya. Aku udah pindah Om ke validasi. Dan dia ngapain gitu? Dia kaget sebenarnya. Tapi ya saat itu Om udah ke warehouse ya? Udah ke apa namanya? Supply chain ya, dari supply chain ya. Iya. Oh iya itu ya, jadinya pindahlah dirimu ke sana ya, ke mana? Ke supply chain gitu. Ke supply chain, ke validasi, banyak ngurusin. Dan coba cerita apa nih? Kalau kesah sebagai seorang validasi itu gimana, dan ya mungkin
namanya disamarin aja kali ya, misalnya kalau ada orang-orang yang berdampak gitu nggak usah didetailin si A si B gitu aja paling ya. Yang dirimu penuh dengan intrik-intrik di sana itu ya. Iya. Awal-awal tuh gimana? Awal dulu lah gitu dengan atasannya siapa, si A misalnya si B gitu, atau si N. Ya, inisial lah gitu. Atasannya ya welcome banget gitu Pak. Maksudnya kedatangan sosok Krapka gitu ya. Yang rajin welcome banget gitu. Dan cuman sangat pandai. Ya cuman ya ini kayak proyekan-proyekan benar-benar ya mungkin emang udah jadi kultur kali ya di sana. Setiap proyek itu emang harus diselesaikan ya lu sendiri gitu. Iya. Jadi kalau misalkan aku bingung nih terus nanyain yang lain, kadang yang lain tuh kayak nahan-nahan untuk kayak gini loh nyelesainnya. Sebenarnya sebenarnya bikin reportnya sih sebenarnya gampang ya, tapi memang yang beratnya adalah prosesnya ya. Sebenarnya report juga nggak gampang sih. Nggak gampang juga ya. Karena bahasa Inggris ya, bahasa Inggris juga. Terus ya harus. Karena punya aplikasi sendiri ya di perusahaan yang itu tuh ada aplikasi sendiri. Betul. Terus si report harus di-review sama siapa. Betul. Yang jadi kendalanya itu ketika bikin report terus report kita gak di-review ataupun gak di ACC. Tapi kalau misalnya timnya misalnya kayak ngawasin proses produksi lah. Nah sebenarnya kan dari operatornya mah aman-aman aja ya. Maksudnya tim produksi, tim packagingnya gitu itu aman-aman aja, atau ada juga yang nggak support gitu. Ada aja. Ada aja sih, cuman nggak semuanya. Iya. Ya paling kalau contohnya nggak supportnya kayak gimana? Kayak ngerasa keganggu aja lah ya dengan adanya project ini. Bener. Terus adanya kalian tuh kayak mereka kayak merasa diawasin kali pekerjaannya gitu ya. Iya bener Pak, kayak berasa ya kayak gitu ya. Iya berasa banget gitu. Wah ini orang operator lah ya. Tapi operator kan ya. Iya. Kalau foreman sama supervisornya mah aman-aman aja lah ya. Iya cuman ya di samping itu kan kadang aku juga mikir ya, maksudnya yang terlibat dalam project ini kan bukan cuma kita, tapi operator semua yang terlibat. Iya, semua lah ya. Iya. Toh kalau berhasil kan semuanya dapat impact-nya kan? Atau enggak apa yang pimpinan proyeknya aja? Harusnya sih iya Pak, karena waktu itu pun aku kayak ngeklaim ya ini loh orang-orang yang ada di dalam proyek ini tuh udah aku kayak list ini namanya gitu. Cuman ya nggak tahu ya kesini pas si proyeknya udah berhasil lah kok dia nggak dapet gitu. Dan aku pun ya kayak memang di tempat lama info aja biasanya kita kalau ada sesuatu project dan project itu berhasil tuh biasanya dapat reward gitu. Nah rewardnya itu lumayan gitu, tapi ya kadang memang ketidakadilannya yang dirasakan di yang bawah itu yang terlibat lebih banyak malah tidak mendapatkan reward yang sebenarnya gitu. Kadang ya malah yang mengidekan ya nggak ngerti ya, harusnya kalau misalnya memang dia yang dapat harusnya bisa dibagi-bagilah gitu ke yang bawah gitu, ke yang teman-temannya yang juga support gitu, termasuk ke operator sih ya gitu ya. Bener, operator kadang-kadang gitu. Pada si officialnya Pak. Officialnya betul. Dia loyalitas banget, kadang ya udah jam kerja aja dia bisa lebih dari tapi kan emang dari awal kan emang saya kan udah ngasih tahu kan ke dirimu bahwa ya official validation ya kayak gitu kerjanya, jadi akan makan waktu banyak gitu di pabrik dibanding dirimu sebagai picker atau operator produksi atau packagingnya itu ya 8 jam gitu. Begitu kalian kerjanya lebih menghasilkan produk ya itu kan dibayarin gitu sebagai lembur gitu. Betul dan ya di samping itu kan sebenarnya untuk juga ya masuk ke validasi officer gitu Pak, maksudnya untuk quality kita tahu bagaimana cara validasi proses, terus screening validasi, sampai ke transfer validasinya, bagaimana kita ngirim yang baik gitu, dan semuanya ya didapat gitu Pak. Iya. Dari situ pengalaman sampai dirimu ke titik sekarang yang sebagai quality control staff lah ya. Betul. Di perusahaan yang sekarang gitu di alat kesehatan ini gitu. Jadi ya mungkin itu memang sudah jalannya, cuman cerita menarik juga ya, karena ya nggak tahu nih waktu itu akhirnya dirimu memutuskan untuk pergi
Itu kenapa gitu, dan kalau nggak salah statusnya waktu itu juga masih yayasan ya pas divalidasi ya. Masih yayasan. Pindah pun dari picker operator di produksi ke validasi itu masih yayasan ya. Masih yayasan. Sebenarnya pas pindah ke ya validasi, maksudnya ya dulu emang aku mikirnya ya udahlah pasti ada ilmu baru nih yang aku dapetin gitu. Dan apa ya, kayak bodo amat gitu Pak, meskipun statusnya masih yayasan. Tapi ya di samping itu ya kalau misalkan dari sehari enakan diproduksi karena banyak lemburnya gitu. Betul. Sabtu Minggu bisa masuk gitu. Tapi ya ada min plusnya lah maksudnya. Dan ketika dulu aku kayak apa ya, kayak ngambil keputusan resign itu karena memang ada ya, yang pertama ada tawaran buat jadi guru honorer yang waktu itu. Oh iya betul. Dan menikah itu waktu posisi di validasi ya. Ya pas di validasi aku menikah. Terus ya aku udah emang berunding sama istri, yang maksudnya gimana baiknya akhirnya aku ngajuin untuk resign gitu. Dan waktu itu kan bukanya kita bareng. Kalau Anda resign, saya kena cut off. Itu ya yang beda. Iya 2023 ya, Juni ya kita ya. Juni iya. Ya kita Juni akhir. Iya, kita farewell pun bareng waktu yang di futsal ya, di tempat futsal kita yang di daerah Jalan Raya Bogor itu. Memang itu adalah legend lah, tempat legend yang kita main di sana dari udah puluhan tahun lah, dari dirimu belum masuk ke perusahaan itu. Saya pun udah ngebangun di sana tuh udah lama gitu, udah puluhan tahun lah, 20 tahun lebih kayaknya ada di sana. Terakhir ke sana sih tempat lapangan futsal itu udah dihancurin sih, karena memang ya pengurusnya udah nggak ada dulu, si bapak udah almarhum, Pak Hajinya udah almarhum, jadi ya sayang aja gitu. Padahal itu tempat legend kita silaturahmi, ngumpul, senang-senang, bukber pun di sana, buka puasa kita ya sambil main futsal. Ada yang puasa, ada yang enggak sih waktu itu. Cuman ya seru aja gitu bisa ngumpul di sana gitu. Dan kita farewell pun akhirnya di sana ya. Betul. Kita alhamdulillah punya teman-teman baik di sana, saya dikasih jersey, dikasih kayak kayak foto-foto gitu waktu ya kenangan-kenangan yang bersama mereka lah di sana gitu. Jadi alhamdulillah lah, dan silaturahmi itu pun masih berjalan sih sampai sekarang gitu, walaupun cuman WA ataupun ngumpul di sekitar malam tahun baruan lah gitu dia, tapi ya masih alhamdulillah ada gitu. Masih enak sama teman-teman yang lain juga, kayak supervisor yang divisi beda lain juga yang udah pada keluar dari sana juga masih berhubungan gitu. Jadi ya enak lah sebenarnya, pengalaman di sana tuh membantu apa ya, banyak ilmu lah yang bermanfaat, juga banyak teman yang bermanfaat. Betul. Bisa ilmu-ilmu pengajaran yang sekarang kita terapin yang di perusahaan ini yang kita sedang merintis itu banyak kita terapin gitu. Nah, betul. Cuman kayaknya ada cerita menarik nih terkait yang setelah dirimu resign kan, akhirnya memutuskan resign, dan mau cerita gak kenapa resign gitu? Memang tadi karena yang jadi guru, di balik itu ada gak yang lain? Gak usah kali ya. Gak usah ya. Makanya di situ ada cerita menarik lah sebenarnya. Ya mungkin lebih kayak memilih beratnya itu adalah karir dan dekat sama keluarga ya, sama istri. Nah ini juga ada menarik juga nih waktu itu dirimu kan yang kita dengar itu kan mau jadi guru honorer. Nah kirain tuh emang udah jadi guru honorer gitu, tapi tiba-tiba ngelihat di IG kok IG apa di mana yang jadi apa ya, yang sarung tangan kuliah bangunan ya? Emang aku kan awalnya momen oh iya di IG ya. Masalah yang anak-anak abis pulang interview ya. Betul. Gitu. Karena saya alhamdulillah dapat pekerjaan di tempat yang baru setelah cari-cari selama 6 bulan. Akhirnya alhamdulillah di Januari 2024 ya dapat pekerjaan dan harus punya tim ya. Akhirnya saya manggil tim-tim yang memang dari perusahaan lama yang juga di cut off gitu, anak-anak teman-teman yang yayasan juga gitu. Akhirnya ada 3 orang lah masuk. Nah saya foto dari belakang habis proses interview tuh kalau nggak salah mereka, terus dirimu ngeliat ya di story ya, masuk komen terus tanya gimana kabarnya gitu. Betul. Ternyata lagi ngulih gitu kan, ya kan di bangunan Pak. Iya, karena itu gimana ceritanya itu bisa dari guru honorer ke jadi bangun rumah orang tuh. Iya, yang nawarin kayak lu jadi guru honorer itu masih abu-abu ternyata Pak.
Ya lu harus tes lagi gitu. Dan ya aku mengikuti tes dan ternyata gagal gitu. Dan ya jalan terbaiknya ya aku harus nyari kayak kerjaan yang lain. Ya mau gak mau aku harus ngerjain sesuatu apapun gitu itu. Penting ngasilin uang gitu Pak ya. Dan ya yang termasuk di bangunan itu Pak. Makanya aku kan karena waktu itu udah ada anak ya. Udah ada anak benar. Karena kan tahu kan apapun buat anak ya akan saya lakukan demi anak dan istri. Betul. Dan waktu itu kan ya emang waktu itu langsung kayak ditawarin gitu ya sama Pak Taufik, mau enggak di sini gitu. Iya, oke. Gitu. Jadi ya udahlah ambil aja gitu dan untuk kayak ngerantau lagi gitu Pak. Dan ya sampai sekarang. Nah proses waktu mau interview itu kok nggak salah puasa ya? Kan puasa ya kalau nggak salah ya, bulan puasa itu yang ada kejadian juga kan? Ada kejadian juga waktu itu ya kena pas mau diantar ya? Bisa dijadikan begal kabur gitu ya. Dan tanganku kayak kelitih lah kalau di Jogja tuh kelitih ya? Kelitih gak tahu lagi. Iya kelitih kayak asal ada orang lewat bacok-bacok aja gitu kan. Orangnya lagi mabok dan ya waktu itu aku ngabarin lagi bisa di schedule kan. Iya. Interviewnya dan ya ternyata bisa gitu. Emang udah rezeki gitu Pak. Dan ya waktu itu langsung maksudnya berangkat untuk interview. Waktu itu emang dibantu juga sama teman-teman untuk proses interviewnya, diantar ke sana kemari gitu. Sampai ya waktu itu emang benar-benar liar pisan gitu Pak. Liar pisan. Maksudnya ya ketika berpergian maksudnya ke Jakarta kan kita perlu gitu. Tapi ya dibantu juga sama orang tua lah, sama teman juga, sampai akhirnya kita bisa kerja gitu barengan lagi gitu dengan ya nyaman lah. Iya dengan tim kita gitu. Teman-teman kita yang lama lah ya gitu. Betul. Karena memang prinsip saya lebih baik kerja dengan tim yang udah ngerti kita kayak gimana gitu. Jadi saat kita memberikan instruksi atau standar SOP lah gitu. Jadi mereka udah paham gitu dan misal ada masukan atau mereka pun mau curhat atau tentang ada yang sistemnya bisa kita rubah, nah jadi enak itu ngobrolnya gitu. Gampang beradaptasi. Ya sebenarnya juga perusahaan yang sekarang ini waktu itu kan minta masukan ke saya terkait masalah yayasan gitu. Jadinya karena memang udah kenal sama, sebutin aja ya, Kresi Boga Primatama gitu yang ada di Buaran. Jadi memang dulu udah kenal gitu sama teman yang di sana. Jadi kita sering tektokan gitu dan akhirnya ya kalian masuk ke sana gitu. Jadi banyak dibantu juga sama tim kita bilangnya KBP lah ya, outsourcing, tapi ya memang baik-baik gitu orangnya juga dan memproses kalian secara interview dan psikotes di sana. Terus akhirnya dirimu juga akhirnya tes sama HR yang ada yang sekarang gitu dan alhamdulillah lolos gitu. Malah pas ada kejadian kecelakaan itu masih bisa dipertimbangkan lagi untuk buat interview dan akhirnya merantau. Dan pertama kita membangun itu di daerah Bekasi lah, Kranji gitu. Dan memang sebenarnya nggak bisa dibilang pabrik tapi ya semi pabrik, tapi ya kita bisa menghasilkan banyak produk dan lumayan lah bertahun itu banyak produk yang kita hasilkan. Dan akhirnya sekarang kita pindah ke daerah Citerep dengan pabrik yang sesungguhnya, dengan lisensi yang sesungguhnya gitu. Semoga juga bisa bertahan sampai ke depannya. Mungkin ya itulah perjuangan seorang rantau ya, misalnya ya dirimu bisa kita bilang perantau lah dari mana, dari Tasik lah gitu ya. Sekarang pun masih pisah sama istri ya, karena istri di Tasik dan anak di Tasik. Jadi di sini masih ngekos dan semoga nanti bisa bawa teman-teman bawa istri sama anak ke sini gitu. Biar bisa kumpul bareng gitu. Ya dari cerita dirimu itu mungkin yang bisa kita dapat adalah ya jangan pernah putus asa lah, jangan pernah menyerah gitu. Selama kalian masih bisa bernapas dan hidup, bisa makan,
ya terus berjuang aja gitu, kayak tadi perjuangan Mas Rakap di tidur di masjid gitu, pulang balik gitu. Dan yang terpenting sih support system itu ya orang tua, teman gitu, relasi kenalan kita gitu, menjaga baik hubungan itu baik gitu. Banyak emang orang yang brengsek, banyak gitu. Dari cerita masnya juga sebenarnya dalam pekerjaan banyak orang-orang yang nggak support kita, malah kadang seringnya menjatuhkan. Tapi ya tetap aja kitanya harus jadi orang baik, karena jadi orang baik itu juga nanti hasilnya akan baik gitu. Betul. Emang kadang orang punya banyak salah gitu, kayak ya saya lah contohnya gitu, banyak salah, banyak orang yang nggak suka atau benci, tapi kita juga banyak disukain orang gitu. Ya banyak juga orang yang ngerasa kita tuh orang yang banyak salah gitu, jadinya kadang kita harus introspeksi diri kita sendiri sih. Cuman ya jangan terlalu dengar juga gitu dengan kesalahan kita, tapi yang sebenarnya nggak sesuai dengan omongan orang gitu, jadi cuek aja gitu. Betul. Ya yang pesan yang bisa diambil adalah ya buat anak-anak yang sekarang ya harus tetap berjuang gitu, kayak cerita dirimu tadi gitu. Ya balik lagi ke teman-teman yayasan, mungkin kita juga banyak disupport ya dari Kreasi Boga Primatama gitu. Dia yayasan memang yang banyak hiring atau mencari pekerjaan, membantu teman-teman yang memang sesuai dengan kualifikasi, bisa dibantulah kerja di berbagai macam perusahaan gitu. Kalau memang kalian butuh pekerjaan, coba cek di IG-nya aja tuh, Kreasi Boga Primatama, kantornya di Jalan Buaran, Jakarta Timur. Bisa langsung cari-cari dan hubungin ke sana gitu. Cek-cek buat lowongan. Mungkin nanti ke depannya coba kita bisa ngobrol sama salah satu dari timnya beliau, biar bisa ngejelasin tentang pekerjaan-pekerjaan misalnya dari yayasan gitu. Ya sekarang sih emang ya butuh ya yayasan gitu, karena susah juga gitu, udah jarang perusahaan yang under langsung perusahaannya gitu, memang bisa lewat yayasan. Ya kenapanya ya nggak tahu lah, cuman ya begitu. Lebih mempermudah sih. Iya mempermudah lah ya, gitu sih. Ya mungkin ini itu aja sih yang kita baru obrolin terkait podcast kita. Ya namanya juga podcast tentang pekerjaan, cuman apa ya kita namain podcastnya ya nanti aja lah pokoknya. Ini episode pertama kita ya, semoga kita bisa lanjut terus dan bisa ngasih informasi dan bisa nemenin tentang cerita-cerita perjuangan para pekerja lah, perjuangan pekerja buruh pabrik atau kerja kantoran lah gitu. Kita semua manusia pasti butuh perjuangan, dan insyaallah di tahun 2026 ini Indonesia lebih baik gitu, dengan janji seorang Wapres 19 juta lapangan pekerjaan gitu. Semoga Indonesia itu benar emas. Indonesia emas, semoga itu benar, dan kita nggak tahu juga benar. Mas Joko lagi. Mas Mul. Ya mungkin itu aja sih dari kita, dan semoga nanti kita bisa ketemu di episode selanjutnya dan akan ngebahas hal-hal yang menarik lagi tentang perjuangan seorang buruh dan seorang pekerja. Segitu aja ya dari kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.